Pria akhiri hidup dengan gantung diri. Hilal awal Zulhijjah tak terlihat di Merauke. Tim Krisis Center tangani konflik bersenjata Papua Tengah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV Independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Pemantauan hilal awal Zulhijjah digelar di pos observasi bulan DDI Lampu 1 Merauke pada Selasa sore. Ketua tim Falakiyah memprediksi potensi hilal terlihat sangat kecil. Pemantauan hilal awal Zulhijjah rencananya akan digelar di pos observasi bulan DDI Lampu 1 Merauke pada Selasa sore sekitar pukul 4 waktu setempat. Dalam pemantauan, cuaca di Merauke terpantau mendung, utamanya di wilayah Pantai Lampu 1 Merauke. Persiapan pemantauan melibatkan BMKG Merauke dan Jayapura, Pengadilan Agama, MUI, serta tim Falakiyah Jayapura. Dari keterangan Ketua tim Falakiyah, meski sudah berada di atas ufuk, dari sisi prediksi kemungkinan hilal terlihat sangat kecil, karena masih berada di 0,14 derajat, sementara syarat penetapan imkanur ruqyah hilal minimal di angka 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Namun untuk wilayah yang memenuhi syarat saat ini, yakni di wilayah Aceh dengan elongasi sudah 7 derajat dan ketinggian sudah 3 derajat. Sehingga kemungkinan besar hilal bisa terlihat di wilayah Aceh. Untuk potensi melihat hilal di Merauke, ya kita sih tetap berusaha karena ini sifatnya adalah ibadah. Karena perintah agama, juga perintah dari negara, kegiatan Ru'yatul Hilal ini adalah sebuah ibadah. Nah, kalau dari sisi prediksi untuk terlihat di Merauke sangat kecil sekali. Kenapa? Karena masih 0,14. Sementara untuk imkan atau kemungkinan untuk bisa diru'yah itu adalah 3 derajat. Itu kesepakatan dari pemerintah juga dengan negara-negara Mabim itu sendiri. Jadi kalau ditanya di Merauke, ya kemungkinan besar mungkin 99,99% itu tidak akan terlihat. Seperti itu. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, tim pemantauan hilal awal Zulhijjah memastikan hilal tidak terlihat di Merauke saat melakukan pemantauan di pos observasi bulan DDI Lampu 1 Merauke. Selain mendung, hilal tidak terlihat karena masih berada di ketinggian hilal berada di 0,14 derajat dengan elongasi di 5,1 derajat. Pemantauan hilal dilakukan di pos observasi bulan DDI Lampu 1 Merauke sejak pukul 16.00 hingga pukul 17.25 waktu Indonesia Timur. Pemantauan yang dilakukan oleh tim Falakiyah dengan menggunakan 2 teleskop milik BMKG Jayapura. Dari hasil pemantauan hingga batas pemantauan di pukul 17.25 waktu Indonesia Timur, tim Falakiyah tidak berhasil melihat hilal. Saat dipantau, ketinggian hilal berada di 0,14 derajat dengan elongasi di 5,1 derajat. Sedangkan syarat penetapan imkanur ru'yah minimal di angka 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Selain itu, saat pemantauan, cuaca di Merauke juga berada pada kondisi mendung dan gerimis. Kami tim Falakiyah dari Provinsi Papua telah melaksanakan observasi 1 Zulhijjah 1446 yang mana pada sore hari ini ketinggian hilal di wilayah Merauke adalah 0,14 sedangkan elongasinya adalah 5,1. Kemudian hasil dari ru'yah itu sendiri, observasi itu sendiri, kita nihil atau tidak bisa melihat hilal karena ada beberapa faktor. Yang pertama, derajat di atas ufuk masih cukup kecil sehingga 0,14 itu masih di bawah kriteria imkanur ru'yah yang mana harusnya adalah 3 derajat sebagaimana kesepakatan dari negara-negara Mabim termasuk pemerintahan kita. Juga elongasinya masih kurang dari 6,4 sehingga itu yang menjadi penyebab diantaranya susah untuk di ru'yah sehingga nihil. Yang kedua, memang ada awan yang kemudian menutupi dari faktor cuaca
itu juga mempengaruhi. Jadi untuk sementara ini yang bisa kami laporkan. Sementara untuk penetapan awal Zulhijjah Idul Adha masih menunggu sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, saudara, seorang pria di Merauke ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban yang berada dalam pengaruh alkohol diduga sempat bertengkar dengan istrinya. Seorang pria berinisial YY ditemukan meninggal dunia di tempat tinggalnya di Jalan Nuari Merauke pada Senin siang. Dari hasil olah TKP yang dilakukan tim Inafis Satreskrim Polres, diketahui YY mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Polisi juga tidak ditemukan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan. Kabio Reskrim Polres Merauke Ibda Sewang mengatakan, dari keterangan saksi, diketahui pada malam sebelumnya, YY mengakhiri hidupnya, korban berada dalam pengaruh alkohol. Korban juga diketahui sempat bertengkar dengan seorang yang diduga istrinya lewat panggilan telepon seluler. Saksi menyebutkan sempat melihat YY masih tertidur pada pagi hari saat akan mengambil charger HP yang dipinjam YY pada malam sebelumnya. Namun, saat kembali untuk mengambil charger pada siang hari, saksi menemukan YY sudah berada dalam kondisi tak bernyawa dengan tali terikat di lehernya. Terkait kronologis kejadiannya, bahwa menurut saksi satu, sekitar jam 1, jam 2 malam, si korban datang ke rumah dalam keadaan dipengaruhi alkohol untuk meminjam cas. Si korban menerima telepon dari keluarganya atau istrinya di kampung. Nah, di situ saksi sempat menyampaikan ke kami bahwa dari percakapan yang korban dengan ini bahwa dia bertengkar lewat telepon karena suara si korban ini keras, yaitu berteriak maki-maki. Setelah selesai dilakukan olah TKP, selanjutnya korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Merauke. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Terlibat kejar-kejaran dua pengedar ganja diciduk polisi. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Franky Wahel dalam Kompas Merauke. Saudara, pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian. Penghargaan ini merupakan yang ke-6 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Pemerintah Kabupaten Puncak kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian ke-6 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah. Bupati Puncak, Elvis Tabuni, menyambut positif raihan WTP ke-6 ini. Pasalnya, raihan WTP ini diperoleh dalam 100 hari kerja sebagai Bupati Puncak. Bupati berharap, raihan WTP ini akan menambah semangat pemerintah untuk bekerja melayani masyarakat Kabupaten Puncak. Lagu Bupati Puncak barusan sedang berjalan 100 hari kerja. Luar biasa, hari ini kita dapat lagi WTP. Itu berarti harapan saya ke depan 5 tahun juga harus meningkat, itu bukan turun lagi. Saya selaku Bupati dan juga Ketua DPRK Kabupaten Puncak mengharapkan, saya mengapresiasi juga yang bagian laporan Inspektorat Keuangan, bagian pendapatan daerah, semua dinas yang terkait Kabupaten Puncak selalu bekerja keras. Akhirnya bisa menghasilkan yang memuaskan untuk Kabupaten Puncak. Jadi saya selaku sebagai Bupati mengharapkan yang sekarang 6 kali ke depan lagi sampai 6, sampai 7, 8 lagi. Ditingkatkan lagi. Sementara itu, Ketua DPRD Puncak, Thomas Tabuni, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Puncak yang berhasil meraih WTP ke-6 secara berturut-turut. Karena satu kinerja yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, di mana 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati telah memberikan satu hadiah WTP. Jadi kami DPR sebagai fungsi pengawasan tetap akan diawasi seluruh program-program pemerintah yang telah dirangkum
dan kedepannya lebih baik dari yang sekarang. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Papua Tengah, Subagio, menyebut bahwa raihan WTP ini sesuai dengan kinerja pemerintah Kabupaten Puncak yang dilakukan selama 1 tahun. Meski begitu, BPKRI Perwakilan Papua Tengah memberikan catatan kepada pemerintah Kabupaten Puncak untuk segera menarik aset milik pemerintah daerah yang masih dikuasai oleh mantan pejabat. Vidi Rakmaini, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, Pemprov Papua Tengah membentuk tim krisis center untuk menangani konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Konflik bersenjata antara kelompok kriminal bersenjata dengan aparat keamanan di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya dalam sebulan terakhir menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil. Ratusan warga yang didominasi oleh anak-anak, perempuan, dan lansia ini memilih mengungsi karena takut menjadi korban dalam perang yang terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata. Dampak ribuan warga yang mengungsi membuat pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana non-alam akibat konflik bersenjata di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Untuk menangani para pengungsi, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah cepat dengan membentuk tim krisis center. Tim ini akan bertugas menangani dampak konflik serta menyalurkan bantuan obat dan makanan bagi para pengungsi. Tim krisis center yang dipimpin Kepala BPBD Papua Tengah, Victor Fun, ini akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Intan Jaya dan Puncak untuk merumuskan strategi penanganan pengungsi. Diharapkan tim krisis center ini bekerja dengan cepat dan tepat untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak sehingga pembangunan di 2 kabupaten bisa kembali berjalan normal. Dengan surat itu, kami sudah buat juga tim krisis center yang untuk menangani masalah-masalah ini. Pertama dengan sembako, terus obat-obatan dari Dinas Kesehatan. Jadi ada Ketua Tim Krisis Center Kepala BPBD Provinsi Papua. Dalam waktu dekat beliau akan memanggil BPBD, terus Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dengan beberapa organisasi di pemerintahan yang terkait untuk pertemuan di Nabire untuk mengambil langkah-langkah kira-kira apa. Kalau mereka sedang mengungsi, apa yang kita harus siapkan. Setelah itu baru kita lihat. Vidi Rakmaini, Kompas TV, Nabire, Papua Tengah. Saudara, sempat terlibat kejar-kejaran 2 pengedar ganja di kota Jayapura ditangkap polisi. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 7,4 kg ganja siap edar, beserta 1 unit motor dan uang tunai. 2 orang pengedar ganja yang sering beroperasi di kota Jayapura, Papua, ditangkap Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota. Penangkapan ini berlangsung dramatis. Pasalnya kedua pengedar berupaya melarikan diri, sehingga terlibat aksi kejar-kejaran dengan aparat kepolisian, bahkan kedua pengedar nekat melawan arus lalu lintas untuk kabur dari kejaran polisi. Meski begitu, upaya kedua pelaku akhirnya terhenti setelah dicegat dan ditangkap di jalan masuk kantor Wali Kota Jayapura. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 50 paket ganja ukuran besar, 326 paket ukuran sedang dengan berat 7,4 kg ganja siap edar, beserta dengan 1 unit motor, handphone, dan uang tunai. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku bahwa ganja ini dipasok dari Papua New Guinea melalui jalur darat dan rencananya akan diedarkan di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Hasil penyelidikan juga menunjukkan bahwa kedua pelaku sudah beberapa kali terlibat peredaran narkotika di kota Jayapura, sehingga menjadi target kepolisian Polda Papua. Bahwa kita berhasil mengamankan 2 orang. 2 orang ini, 1 warga negara PNG, 1 warga Indonesia yang membawa ganja. Di mana TKP penangkapannya itu di Tanjakan ke arah kantor wali kota. Sempat melaksanakan kejar-kejaran sebenarnya. Namun kita berhasil menghadang mereka di Tanjakan wali kota. Kemudian ada pun tadi dari pemeriksaan awal untuk jumlah BB total sekitar 7,4 kg dengan total 50 plastik besar, 1 plastik beras dan 326 plastik sedang.
berisi ganja. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. 55 warga Yahukimo meninggal dunia diserang wabah. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wahil dalam Kompas Merauke. Kita ke Papua Pegunungan, saudara. Sebanyak 55 warga di distrik Telambo dan distrik Nipsan, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan meninggal dunia terserang wabah. Pihak puskesmas meminta tambahan obat dan tenaga kesehatan untuk mencegah korban bertambah. Puluhan warga di distrik Telambo dan distrik Nipsan, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dilaporkan meninggal dunia karena terserang wabah. Kepala Puskesmas Nipsan, Hosea Wasabla mengatakan wabah ini mulai terjadi sejak bulan Maret dengan penyakit yang dialami yakni pneumonia, ispa, dan diare. Hosea mengaku pihaknya sudah berupaya menangani sejumlah warga di puskesmas. Namun keterbatasan tenaga medis dan obat membuat semua warga mendapatkan penanganan dan akhirnya meninggal dunia. Rata-rata warga yang terserang wabah adalah anak-anak dan lansia. Dengan waktu hanya 1 hari, kemudian pasien meninggal dunia. Saat ini pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Yahukimo segera mengirim tambahan obat dan tenaga medis. Pasalnya, sejak penyerangan tenaga medis di distrik Anggrup pada bulan Maret lalu, tidak ada lagi tenaga medis di tempat tugas. Kebetulan kemarin terjadinya perawat semua di kabupaten, pengurusan nasib lain-lain, terus yang lain teman-teman Papua itu masalah terjadi di Anggrup menyebab susah untuk ke lapangan, ke puskesmas Nipsan. Maka kami semua di sini, terus karet-karet juga kebetulan pengurusan mereka, maka semua keluar ke Yahukimo. Kebetulan kesakitan terjadi di puskesmas Nipsan dan 13 jemaat. Terjadinya sakit itu sakit yang sama, pneumonia, ispa, diare, mudah. Maka kematiannya memang meninggal. Hal yang terjadi seperti ini kami terima dengan kenyataan. Tidak ada alasan yang lain, tidak ada. Dan minta dukungan kepada dinas bersangkutan. Kami berikutnya lagi akan turun ke lapangan. Kami itu harap dari kepala puskesmas yang bersangkutan. Sementara itu, Kepala Staf dari Dinas Kesehatan Yahukimo, Yabel Yando, mengatakan bahwa pihaknya sudah turun dan melakukan pengobatan sekaligus pendataan di 2 distrik, yakni distrik Nipda dan distrik Telambo. Dari pengobatan yang dilakukan di 9 kampung, ditemukan bahwa rata-rata warga yang meninggal menderita pneumonia, ispa, dan malgia, dan 1 penyakit yang belum teridentifikasi. Dari pendataan di 2 distrik itu ditemukan sebanyak 55 orang meninggal dunia terdampak wabah. Total kematian kurang waktu 2 bulan. 4 orang terdiri dari dewasa 28 orang, anak 16 orang. Kasus yang menonjol di 2 distrik, yaitu Nipsan dengan Telambo, hal yang sama, data yang sama yang kami ambil dan kami sendiri lihat dan kami sendiri buktikan bahwa terjadi betul kematian masyarakat kami. Sehingga saya ambil tindakan solusi pendek untuk saya bawa turun obat. Dan saya layani sampai dengan tuntas, saya kembali begini ada perubahan lagi, perubahan untuk kampung Nipsan. Ada peningkatan kasus, sehingga saya minta bantuan kemarin dan malam saya suruh obat, tinggal keberangkatan. Pihak puskesmas dan warga berharap mendapatkan perhatian pemerintah dan menetapkan status tanggap darurat untuk menangani masalah yang terjadi, sehingga tidak ada tambahan warga meninggal dunia. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sorotan lainnya, saudara, takut dengan perang yang terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata. Ratusan warga di kelompok Puncak mengungsi ke distrik Sinak,
ratusan warga ini mengungsi dengan berjalan kaki dan membawa bendera merah putih. Dengan berjalan kaki dan membawa bendera merah putih, ratusan warga distrik Sinak Barat, distrik Pogoma, dan distrik Bina mengungsi ke distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ratusan warga yang didominasi oleh anak-anak, perempuan, dan lansia ini memilih mengungsi karena ketakutan dengan perang yang terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata. Bupati Puncak Elvis Tabuni mengatakan, untuk menangani para pengungsi ini, pemerintah daerah sudah mengambil langkah penanganan dengan melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan pakaian dan makanan untuk para pengungsi. Bahkan pemerintah Kabupaten Puncak sudah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana non-alam akibat konflik sosial di distrik Sinak Barat, Pogoma, dan Bina. Penetapan tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari dari tanggal 18 hingga 31 Mei 2025. Selain penetapan status tanggap darurat, pemerintah daerah Puncak juga tengah membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kodam 17 Cendrawasih, hingga satuan tugas agar perang dihentikan dan masyarakat bisa kembali ke kampungnya. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati Puncak sudah mengeluarkan keputusan Bupati Puncak nomor 3002.1/68 tahun 2025 tentang penetapan status tanggap darurat penanganan bencana non-alam akibat konflik sosial di distrik Sinak Barat, distrik Pogoma, dan distrik Bina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. 4. Penetapan tanggap darurat berlaku selama 14 hari, yaitu dari tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Puncak, Papua Tengah. Dari Bovendigul, saudara, personil Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 144 Jaya Yuda Poskotis Asiki berhasil meringkus 6 orang pengedar ganja di perbatasan RI Papua New Guinea. Dari penangkapan itu, personil TNI menyita ganja seberat 400 gram dan uang tunai. 6 orang pengedar sekaligus pengguna ganja ditangkap Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 144 Jaya Yuda Poskotis Asiki di distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Penangkapan terhadap 6 orang pelaku ini dilakukan saat personil Satgas Yonif 144 Jaya Yuda menggelar patroli rutin di Kampung Asiki, distrik Jair, Kabupaten Bovendigul pada Minggu malam. Dari patroli itu, Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 144 Jaya Yuda melihat sekelompok warga yang melakukan transaksi jual beli ganja sehingga langsung ditangkap. Dari hasil penangkapan itu, personil TNI Yonif 144 Jaya Yuda mengamankan barang bukti berupa 411 gram ganja siap edar, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai hasil penjualan narkoba. Komandan Satgas Yonif 144 Jaya Yuda, Letkol Infantri Eko Siswanto mengatakan, penangkapan ini merupakan komitmen TNI untuk memberantas peredaran ganja di wilayah perbatasan RI Papua New Guinea. Keenam pelaku pengedar ganja lalu diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Jair untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Beberapa orang terlihat di depan sini, ada 6 orang yang mana mereka ini adalah sebagai pengedar maupun sebagai pemakai. Kemudian kita temukan juga beberapa bukti, yaitu mulai dari ganja kering sejumlah seberat 411 gram, kemudian ada bukti sepeda motor, kemudian uang hasil penjualan ganja, kemudian alat komunikasi, dan yang lain. Ini kita akan serahkan kepada kepolisian, yaitu dalam hal ini adalah kepada Polsek Jair. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.